by struktur, rapinya seperti apa, sebenarnya urutan. Jadi Mbak Nusya ngurusin teks dulu. Jadi teks semua key principles-nya dapat dulu. Jangan ngurusin warna, jangan ngurusin gambar. Teks dulu aja. Karena by teks rapi, sebenarnya udah looks-nya rapi. Berikutnya adalah warna. Pokoknya gambar itu terakhir. Karena ngomongin gambar, nyari gambar tuh nggak bakal kelar. Nyari ini sebenarnya ketemu tapi nggak puas. Akhirnya nyari lagi, akhirnya habis waktu. Dan nggak ada yang selesai. Jadi urutannya teks, color, gambar. Yang pasti aku belajar hal baru soal desain karena selama ini aku selalu berpikir bahwa aku nggak bisa ngedesain, aku bukan anak desain, dan hari ini aku belajar dalam beberapa jam setidaknya memahami istilah-istilahnya sehingga nggak ada gap nih antara aku si pembuat konsep dengan teman-teman di tim desain. Jadi kita punya satu pemahaman yang sama, tadi ada 3 prinsip gitu ya soal desain yang aku pelajarin. Jadi hal ini tuh sangat menarik buatku. Kalau dari aku sih impressionnya sangat oke banget untuk kelas ini, padat tapi sangat jelas penyampaiannya dan terstruktur. Jadi untuk kita juga nangkepnya tuh cukup ringan gitu kesannya di kita, padahal sebenarnya isinya lumayan heavy sebenarnya dan sangat relevan sama zaman juga sih. Tadi dari segi cara bikin desain gitu kelihatan banget sangat up to date sama apa yang sekarang lagi tren. Ini tuh benar-benar insightful banget buat aku karena aku tuh biasa bikin presentasi yang benar-benar kayak cuma ya udah taruh aja tanpa mikirin flow-nya, tanpa mikirin hierarki dan lain-lainnya yang ternyata itu disajiin semua sama Mas Fendi tadi sama tim Tendon. Ternyata bikin presentasi itu harus kayak gini ya. Terus ternyata sekedar cuma align rata kanan kiri itu penting banget dan itu menurut aku buat aku yang buta banget presentasi yang rapih dan bisa engage ke brand atau ke klien itu tuh benar-benar bagus banget karena ini bisa naikin skill kita sih, maksudnya dari yang tadinya di 5 ini bisa jadi kayak 8-9 gitu sih menurut aku. Berusaha belajar untuk rapih aja sih sebenarnya, jadi rata 3 kiri 3 kanan. Tadinya mau ngurutin pakai dari kecil ke besar, cuman kayaknya nggak terlalu perlu setelah aku pikir-pikir. Conclusion dari paragraf ini aku kasih jarak juga, jadi nggak aku satuin sama yang atasnya, jadi orang bisa langsung nge-grab attention juga sih. Dan di dalam sininya juga kan poin yang mau ditekankan adalah Parent Talk tuh berhasil mendapatkan respon yang sangat baik dari audiens, jadi itu yang aku bold juga di sini. Aku akan merekomendasikan Tendon ke teman-teman yang pasti pertama karena materi yang diberikan oleh Mas Fendi itu sangat komprehensif, mudah dimengerti, cara ngebawainnya juga enak. Kita gampang ingetnya, sangat relevan sama zaman juga dan sangat terpakai untuk diaplikasiin sehari-hari. Dan sebenarnya ini lebih ke soft skill yang orang pikir nggak perlu punya, tapi ternyata penting untuk dimiliki apalagi buat mereka-mereka yang memang sering present, buat mereka yang senang ketemu klien, yang sering jualan, dan juga untuk memaparkan report dari apa yang dikerjakan. Atau kita nanti nextnya mau cita-cita jadi content creator, itu kan possible banget ya di zaman yang sekarang. Jadi ini benar-benar bisa naikin skill kamu banget. Ini seru, aku nggak berasa banget training dari jam 9 sampai jam 4 tuh benar-benar nggak ada rasa capeknya, kayak nggak ada rasa suntuknya, benar-benar masih fokus, tapi fokus yang bukan karena terpaksa, tapi karena benar-benar kayak gue mau tahu sebenarnya ada apa sih di sini. Dan buat yang teman-teman mau tahu presentasi gue selama ini udah benar apa belum, ya bisa dikoreksinya sebenarnya di sini. Walaupun sebenarnya dari Mas Fendi nggak ada yang kayak ngejudge lo salah atau lo kurang atau gimana, ini benar-benar kayak adil banget sih menurut aku, kayak koreksinya kayaknya kalau sesuai dengan yang tadi udah jelasin kayaknya kurang kayak gini ya, benar-benar diperbaikin banget cara kita menyajikan sebuah data atau hal yang mau kita presentasiin.